Shalom saudara, saya sedang mau meneruskan untuk apa yang saya sudah bagikan sebelumnya. Puji Tuhan, saya datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah Roh Kudus menerangi saudara dan saya lebih lagi dari firman-Nya untuk kita bisa lebih mengenalin, ya kan, bahwa kita sudah diperlengkapin, ya kan, bukan dengan senjata duniawi, bukan pakai kekuatan manusia, ya kan, tapi dengan senjata rohani yang penuh kuasa, sehingga kita nggak terus menerus kena tipu, kena jarah, ya kan, kita diadu dengan yang lain, berselisih, sakit hati, ya kan, padahal kita semua sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan oleh kemenangannya Tuhan Yesus, ya kan. Waktu lalu kita bicara bagaimana Tuhan Yesus telah mengatasin salib, perlakuan orang. Padahal itu ciptaan dia dan dia punya kuasa. Kalau dia nggak ada kuasa, ya kan, orang kalau dipukulin ya apa boleh buat. Tapi dia punya kuasa. Dia yang harusnya orang-orang manusia tunduk sama dia. Mereka, ya kan, kita, ya kan, kita yang menentang. Tapi bagaimana dia mengatasin itu semua, ya kan, saat dia, ya kan, jiwanya dia, ya kan, dia hidup sebagai manusia, dia mengetahui kelemahan kita, cuman bedanya dia tidak ada dosa. Dan dia bilang kalau kamu mau datang kepadaku, serahkan beban, bukan ke orang dulu, ke teman, sahabat, tidak, kepada dia dulu, ya kan, dan mau belajar dari aku, bukan tentang aku, of me, ya kan, apa yang aku sudah peroleh buat kamu, bagaimana aku sudah mengatasin apapun yang saudara engkau perlu atasin. Tuhan Yesus bilang itu Matius 11 ya kan, ayat 28 ya, bagaimana dia bilang datang kepada aku, ya kan, yang semua yang letih lesu berbeban berat, ya kan, berusaha mau mendapat hal-hal yang baik dalam hidup ini, ya, mengalami yang terbaik, tapi capek, udah begini dan gitu, kadang jadi kadang enggak, bukan yang terbaik, ya kan. Kalau itu semua ya, itu Anies bilang belajar akan aku, dan karena aku lemah lembut dan rendah hati, pakai kuknya aku. Kuknya dia apa? Ya kan, kita izinkan firman-Nya, ya kan, menjadi patokan hidup kita, ya kan, firman-Nya memperbaharui kita, menyembuhkan kita, menguduskan kita, menyegarkan kita, menghidupkan kita lebih lagi, sehingga kita bisa melihat, ya kan, sebenarnya apa yang jadi masalahnya, ya kan, kita lihat dari firman-Nya supaya kita nggak dibawa muter-muter terus berlarut-larut, ya kan. Waktu itu saya akan baca dari, thank you Lord Jesus, dari 2 Korintus 10 ya. Bagaimana iblis bekerja, saya sudah kasih contoh ya, waktu saya juga diserang, bagaimana itu mulai dari pikiran, ya kan, pikiran yang belum diperbaruin, yang firman-Nya masih belum cukup akarnya, sehingga dia mau apa? Kalau bisa dicabut, ya kan, terus terikat lagi, kena lagi gitu loh. Nah, kita di sini kita lihat, thank you Lord Jesus ya, 2 Korintus 10 ya, thank you Lord Jesus. Memang dari ayat 3 aja lah ya, yang ayat 3 aja ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi senjata duniawi itu apa? Pakai kekuatan kita sendiri. Kalau misalnya kita ada masalah sama orang, ini contohnya senjata duniawi ya, kita berusaha mengatasi masalah itu dengan kita lawan. Terus kalau dia taruh di Facebook apa, kita lawan lagi, kita taruh apa di Facebook. Ya kan, dengan kita terus-menerus berselisih, ya kan, mengutuk atau menyebarkan apa gitu kan, misalnya, ya kan. Pokoknya pakai senjata, pakai kekuatan sendiri. Tapi firman Tuhan bilang kita tidak, itu bukan perlengkapannya Tuhan ya. Kita dengar aja terus ya.
Tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa Allah tidak bisa mengalir kalau kita berusaha mengatasi pakai kekuatan kita sendiri. Karena kita diselamatkan bukan pakai kekuatan kita sendiri. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan ketaatan kita. Ketaatan itu bukan akar kekristenan. Ketaatan adalah buah iman kita kepada kasih karunia. Kalau seseorang terus-menerus beriman pada kasih karunia, orang itu akan punya gaya hidup terus-menerus taat. Kenapa? Karena kasih karunia yang menyebabkan kasihnya, kita percaya sama kasihnya, sama penebusannya, menyebabkan kita mau terus-menerus membuka hati. Kita nggak takut datang sama dia. Kita tidak. Jadi firman-Nya bisa lebih nyata ya. Ya itu adalah buah. Itu adalah buah ya. Thank you Lord Jesus. Nah buah itu ada karena hidup, karena ada kehidupan Saudara. Ya kan kenapa ada buah mangga? Karena sari itu dari pokoknya, ya kan pokok mangga itu mengalir kepada carangnya. Makin hidupnya dia mengalir kepada kita. Bukan hukum Taurat ya. Bukan bagaimana saya harus melakukan yang benar dan salah. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu is not of faith, bukan dari iman. Hukum Taurat tidak perlu iman. Kalau kita bisa ya kan berkenan sama Tuhan dari perbuatan benar kita sendiri, dari amal kita sendiri, tanpa Yesus, ya kan berarti iman kita tidak perlu. Buat apa beriman sama dia? Kita aja. Ya kan tidak, kita perlu Yesus. Kita adalah carang. Amin, kita adalah tubuhnya. Kita tidak bisa berfungsi tanpa kepala kita. Betul kan? Coba kalau tubuh kita nggak berfungsi pakai sama kepala kita, kan segala sesuatu saya bergerak ini karena kepala saya kasih perintah loh. Ini cepat sekali Saudara. Kepala langsung bilang tangan ke atas misalnya kan, bilang begini, itu kepala yang perintah. Makanya Tuhan Yesus bilang, tanpa aku kamu tuh gak bisa apa-apa. Benar-benar Saudara. Nah manusia bisa sama-sama kelihatannya hidup dari luar, tapi kalau di alam roh kelihatan. Yang sudah jadi terang atau yang masih gelap akan kelihatan Saudara. Karena waktu kita terima dia, ya kan hidupnya adalah terang manusia. Kita langsung ada satu terang. Yang tadinya gelap. Tuhan Yesus bilang, you are of darkness. Kamu tuh dari kegelapan. Dia menyebut orang yang belum dihidupkan. Kamu adalah kegelapan. Bukan hanya orang gelap. Ya? Your darkness, kamu itu kegelapan. Tapi puji Tuhan, hidupnya. Waktu kita terima hidupnya. Hidupnya adalah terangnya kita. Kita tidak lagi hidup di dalam gelap. Kita gak usah coba ini, coba itu. Seperti orang yang belum lahir baru. Kita sudah jadi anak terang. Kita sudah di dalam terang. Jadi jangan berdoa begini Tuhan supaya aku menjadi terang. Kita sudah terang. Berdoa begini Tuhan supaya terangku lebih bersinar. Itu benar. Jangan kita firman itu kita batalkan, kita bawa seperti hukum Taurat. Kalau sudah dibilang kita sudah terang, kita anak terang, ya sudah. Kita terima aja. Kita jangan tambah-tambahin atau kita kurang-kurangin. Nanti doanya nggak efektif. Mendoakan sesuatu yang sudah. Ya kan kalau ada orang mendoakan saya supaya jadi perempuan kan aneh. Saya ini udah perempuan loh. Mendoakan saya untuk apalah yang sebetulnya saya sudah. Misalnya kan aneh kan? Ya kan? Nah sekarang orang bisa rubah. Jadi tapi saya kan sudah perempuan. Kalau ada orang mendoakan itu kan aneh. Ya kan supaya kami jadi orang benar. Kita nih udah orang benar. Alkitab menyebut kita orang kudus. Jadi jangan berdoa Tuhan supaya kami kudus. Ya kita bisa berdoa Tuhan bekerja supaya kami terus menjaga kekudusan. Nah itu benar. Nah itu bonus. Jadi senjata kita bukan secara duniawi. Kita jangan hadapin seperti orang dunia. Kalau ada masalah, serangan dari iblis terus kita pikir jadi stres. Padahal jawabannya bukan ada di sini. Di sini. Sama aja kalau saya lagi cari barang. Terus cari di area itu. Padahal barangnya nggak ada di situ. Harusnya di tempat lain. Buang waktu sudah amin. Jadi kita senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah loh.
Makanya saudara dan kita bisa berdoa terus, Tuhan berikan aku roh hikmat dan wahyu. Ya kan, Efesus 1 ayat 19, supaya engkau terangi kami, supaya kami tahu betapa hebat kuasamu bagi kami yang percaya. Bukan hanya kepada iblis, bagi kita. Amin saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Bagaimana kita mengalami, ya kan, firman-Nya, mengalami janjinya, mengalami kenyataan kuasanya, kasihnya, ya kan, dimana wow itu melebihin ya yang dokter bilang nggak bisa sembuh, ya kan, yang harusnya mengalami ini tuh yang tidak baik, wah tidak, harusnya tidak bisa dapat promosi secara manusia, tidak memenuhi syarat, tapi bisa mengalami. Nah itu kuasanya. Ya kan, bagi kita yang percaya, seperti pada waktu ia membangkitkan Yesus dari kematian. Karena waktu dia bangkitkan Yesus, dia juga bangkitkan kita bersama-sama dengan Yesus. Karena Alkitab yang bilang kamu sudah dibangkitkan bersama dia, kamu sudah dikuburkan bersama dia, sudah disalib sama dia. Waduh Monica, Ibu Monica, apa itu artinya? Percaya aja, baca aja, amin aja saudara. Kalau saudara terus makin akan dibukakan. Saudara baca aja mulai terus, itu kuasa kebangkitannya itu hebat sekali saudara. Benar-benar dahsyat sekali. Saya pernah mengalami ya, di mana waduh mestinya mungkin prosesnya lama dan rumit. Ya kan, waktu itu saya pernah cerita di mana begitu bangun turun, waduh kaki saya keluar, lututnya keluar. Waktu saya stretching, ya dia lututnya keluar, tempurungnya. Harusnya di apa? Harusnya di gips berbulan-bulan ke rumah sakit. Tapi karena kuasa kebangkitannya, sering berdoa begitu saudara, sering doa patron doa. Efesus 1 ayat 17-19 kok. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Sudah mulai doakan tuh. Akhirnya apa? Ya kan? Thank you Lord Jesus. Mulai dari itu cuma hitungan menit loh saudara. Itu nggak bisa lama-lama. Ya kan, langsung saya ngomong, enggak, saya sudah diampunin, saya ngomong ayat-ayatnya, saya memiliki damai sejahtera dengan Allah, darahnya sudah menguduskan, saya keluar itu ayat-ayat. Terus dari situ kuasanya, kuasa kebangkitannya, langsung seperti saya nggak sadar, saya tiba-tiba meluruskan kaki saya. Padahal saya udah berasa tuh tulang sama tulang ketemu loh. Saya tiba-tiba meluruskan kaki saya, tempurungnya balik lagi. Saya kaget karena baru bangun tidur. Tapi dia yang berjaga-jaga atas kita tidak pernah tidur. Wow, saya bilang dahsyat sekali. Dan saya tahu itu bukan saya, itu dia. Dia yang hebat. Dia yang sudah berjalan di depan kita dan meluruskan jalan kita. Dia yang sudah menanggung segala penderitaan kita. Ganjaran bagi shalom-shalom kita, keutuhan, kemakmuran, yang terbaik, panggilan kita digenapi. Ya kan, kita terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Lebih ada buah roh, lebih lagi mengenal dia. Ya, dan putranya. Wow, lebih damai. Ya kan, lebih lagi ada kelegaan. Wow. Jadi asyik saudara. Jadi asyik gitu kan. Haleluya, gak pernah bosen. Karena selalu ada yang baru. Selalu baru setiap hari. Besarlah kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Wow. Wow, kuasa kebangkitannya itu wow. Ya kan? Juga waktu waktu mengalami mungkin korslet, ya kan, hubungan dengan orang yang harusnya bisa berlarut-larut, ya kan, wah gimana, tapi mengakuin kuasa kebangkitan, mengakuin jati diri kita, mengakuin Yesus bikin apa, bagaimana, karena Yesus kita sudah diampuni, kita nggak lagi dihukum, kita sudah dikuduskan, Allah tidak ingat kesalahan kita diperhitungkan sebagai benar, itu Roma 4, Roma 5, ya kan, sehingga ya kan perselisihan itu kesel atau apa nggak berlarut-larut. Amin, tidak berlarut-larut. Ya kan, ada damai. Ya kan, restorasi. Ya kan. Nah, waktu itu ada orang-orang yang sempat tidak mau, ya, maunya pisah, ya kan, nggak mau lagi dihubungin. Ya kita berdoa aja untuk orang seperti itu. Seberapapun
apapun juga yang kita lakukan ya, kita mau hidup benar buat Tuhan ya. Nggak semua orang akan suka, saudara. Tuhan Yesus aja yang sempurna. Ada yang nggak suka sama dia, ada yang mau bunuh dia nggak ada cacatnya. Anyway, jadi tetap aja beriman ya. Jadi senjata kita bukan berjuang secara duniawi, nggak usah pakai kekuatan kita sendiri maksudnya ya. Terus kita pikir-pikir, kita coba atasin, kita hubungin si ini, telepon si anu, ntar posting itu. Itu bukan gitu. Senjata kami dalam perjuangan adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, ya kan? Yang sanggup untuk menentukan benteng-benteng, ya, cara pikir yang salah, hal-hal yang iblis coba lakukan untuk menghentikan, untuk apapun juga yang mencoba menghalangin yang terbaik jadi, ya kan? Kami yang mematahkan, kita yang harus pakai otoritas, kita yang harus berdiri, saudara. Setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, ini bicara mengenai imajinasi, ya kan? Kubu itu seperti benteng ya, untuk menentang pengenalan akan Allah, ya kan? Jadi tidak mau menerima kebenaran, enggak, terus berkeras, enggak, menurut saya begini, kalau saya, pendapat saya. Kadang ada yang begitu ya, keangkuhan manusia, ya kan, nggak mau dengar. Tunggu firmannya ngomong, enggak, menurut saya harus begini, saya nggak mau, saya ini orangnya begini. Gitu kan? Saya memang orangnya pemarah, saya memang orangnya dari dulu begini, saya paling nggak semua itu kan, itu ada benteng. Bener nggak bener, pokoknya saya begitu. Nah itu kayak benteng gitu ya. Itu jadi tidak mau tahu firman Tuhan ngomong apa, tidak mau dengar. Itu benteng ya, yang iblis sudah pasang. Mungkin dari kecil, ya kan? Mungkin latar belakang dia bagaimana dia bertumbuh, ya kan? Lingkungan keluarga dan sebagainya. Nah terus katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya kan? Jadi pikiran kita bisa ditawan, imajinasi kita bisa cast down, kita bisa runtuhkan, kita bisa copot gitu loh. Bahasa Inggrisnya tuh cast down, imajinasi itu dicopot. Sama seperti Tuhan sudah berbicara sama saya sudah semua fasilitas sudah lengkap, tinggal berangkat ke Amerika waktu itu dari Jepang, tinggal kami. Tapi saya dikasih imajinasi, saya lagi duduk, saya kesepian. Sepi karena udah lama di Jepang, ntar di Amerika nggak ada teman. Imajinasi. Nah waktu itu Tuhan langsung bicara, kalau kamu nggak percaya, kamu tidak bisa diteguhkan. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan akan diteguhkan. Jadi orang yang teguh. Jadi waktu itu saya disadarkan, oh iya Tuhan, saya berterima pengampunan, saya menolak untuk ragu-ragu. Ternyata itu bohong semua. Malahan ketemu dengan suami saya Tuhan bilang dikasih anak. Sebelum ada pacar Tuhan udah bilang, kamu akan ini punya anak sekian. Itu dia sudah ada semua di alam roh. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Jadi kita nggak doa-doa seperti di kantong anggur yang lama, hukum Taurat. Minta, mohon. Seperti Tuhan belum sediakan. Itu seperti bukan warisan. Makanya hidup oleh firman. Dengar dulu firmannya. Mau jadi murid. Karena Tuhan Yesus bilang dia mau orang dibaptis, kenal dia dan dimuridkan. Bukan hanya ke gereja aja. Ya kan? Bukan hanya sesekali dengar firman. Tunggu nanti kalau ada masalah minta gembalanya doakan. Jangan. Dia bilang suruh ajar. Kita harus mau diajar dan kita harus rela mau bertumbuh dan berdiri. Lebih enak, saudara. Belum bertemu, waduh berat, saudara. Karena kuknya Tuhan Yesus mudah, bebannya ringan. Waktu kita pakai salib dia, salibnya mengangkat kita, saudara. Makanya jadi ada kelegaan di jiwa kita. Jadi kalau orang ada bilang apa-apa, kalau susah dia bilang itu salib. Belum tentu. Sebab kalau kita pikul salib dia, ya kan, kita menyangkali diri kita. Kita nggak usah menyangkali itu, kita nggak usah hidup pakai kekuatan sendiri. Self-confidence, itu manusia yang hidup tanpa penebusan Yesus. Percaya diri, tidak. Christ confidence, keberanian yang timbul karena darahnya. Karena kita mengenal jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Kita lebih mengenal dia, kita lebih diteguhkan. Sehingga kita jadi orang yang punya berani. Orang yang mengenal Tuhannya akan jadi strong, jadi kuat. Kenapa lemah terus? Kurang mengenal dia.
Jadi pakai waktu mengenal dia, lebih ada minat mau kenal dia, ya kan? Nah, kita pakai ini senjata ini ya, yang membuat melihat diri kita selalu lemah, selalu jadi korban, ya kan? Wah, saya belum nggak diberkati seperti si Anu dia diberkati, kenapa saya belum? Mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Nah, itu adalah kebohongan iblis. Itu kubu, itu benteng yang iblis taruh dalam diri seseorang, sehingga ya kan dibutakan, dia nggak bisa melihat dirinya diberkatin. Padahal firman Tuhan bilang apa? Saudara sudah orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara berhak, semua janji Allah adalah yang dan amin. Saudara diberkatin dengan segala berkat. Saudara punya berkat Abraham. Abraham itu diberkati dalam segala hal. Abraham sangat banyak emas perak ternaknya. Saudara punya berkat Abraham. Dalam berkat saudara diberkati, dalam pelipat gandaan. Saudara dilipat gandakan, maksudnya apa? Pengaruh saudara diperluaskan. Saudara bisa memenangkan orang, bisa memberi pengaruh ilahi kepada orang. Itu potensi saudara sebagai keturunan Abraham. Bukan terus-menerus terombang-ambing. Itu stop dalam nama Yesus. Saudara sudah orang benar. Sudah ditebus. Jadi benteng-benteng itu. Sehingga orang tidak bisa melihat. Ya, karena terus-menerus bicaranya sama. Ya kan, jangan lagi mengakuin saya ini orangnya begini. Maksudnya saya itu begitu tuh apa? Apakah sesuai firman atau tidak? Karena kalau tidak, itu adalah kubu. Itu adalah benteng di mana saudara akan terus dipenjara bertahun-tahun. Ya kan? Rubah, kita tundukkan. Firman bilang apa? Kalau yang kita ngakuin mengenai diri kita tidak benar, tidak sesuai firman. Ya kan? Kita jangan ngakuin lagi. Jangan lagi ngakuin saya ini orangnya hehehe. Kamu itu manusia lama kamu. Kadang-kadang saya bantu orang menyadarkan. Tapi saya nggak bisa merubah pikiran saudara. Saya nggak bisa saya bisa bantu dari luar. Saya bisa ikat. Ya kan, tapi saudara sendiri harus mau rela tunduk sama kebenaran. Karena mulut saudara yang akan memetik buahnya. Karena kita bilang hidup dan mati dikuasai lidah kan. Amsal 18 ada ayat 21. Ya kan, hidup dan mati. Bukan hanya mati ya, hidup. Bagaimana hidupnya mengalir, menyebabkan hidupnya, menjadikan semua area hidup kita mulai dipulihkan. Mulai ya kan ada perubahan. Melalui mulut, otoritas ada di mulut saudara. Saya bisa bantu ikat dari luar, tapi saudara harus rela menerima firman-Nya supaya benteng itu dalam diri saudara bisa diruntuhkan. Pikiran itu bisa ditundukkan kepada ketaatan Kristus. Karena berdasarkan ketaatan Kristus, saudara berhak diberkati selalu setia, saya kan semua area hidup saudara agar rencananya digenapi terus dalam hidup saudara. Yang terbaik jadi. Kami sudah memancarkan kemuliaan Bapa ya kan melalui pengorbanan Yesus. Amin saudara. Jadi kubu itu ada di pikiran orang. Kenapa firman Tuhan mengatakan roh Tuhan ada padaku? Ya kan misalnya di Lukas, ya kan di Yesaya dikatakan roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Bukan hanya untuk bagi-bagi uang ke orang miskin, karena kemiskinan itu ya kan itu seperti kubu, itu seperti benteng di dalam diri seseorang. Makanya terus-menerus miskin melihat dirinya miskin. Itu hanya bisa dirubah dengan apa? Dengan mendengar, menerima kabar baik. Terus-menerus menerima. Yang mulutnya diganti, perkataan mulutnya perlu diganti. Gak lagi, ya biar begini, yang penting kan, ya waktu COVID, waktu saya naik gokar atau apa, saya suka ajak ngomong untuk bersaksi ya. Ya Bu, ya bukan, yang penting sehat ya Bu ya. Ya kan biarpun ini, saya nggak bilang itu, saya bilang enggak. Kenapa cuma pilih sehat? Yang suruh milih siapa? Apakah Tuhan Yesus hanya datang menyembuhkan? Terus kita jadi miskin terus? Tidak, dia datang untuk memberikan hidupnya. Hidupnya yang dipercaya, hidupnya ada di dalam firman-Nya. Yohanes 6 ayat 63. Firman-Ku adalah roh dan hidup. Makin kita mau terima firman kasih karunia, kita bersekutu sama dia karena dia kan hidup. Kita mau bersekutu sama dia berarti kita datang kepada sumber hidup. Sudah hidup, tambah dihidupkan lagi. Amin saudara. Haleluya, hidupnya akan menghidupkan tubuh kita, akan menghidupkan cara pikir kita.
Ya kalau masih ada yang salah, itu mengusir, itu bagian dari kegelapan, dari maut. Diusir itu. Ya kan mulai bisa melihat diri, oh ternyata saya sudah ditebus dari kutuk. Ya kan? Kita kenapa kita milih-milih? Yang penting kan sehat. Yang mensuruh milih siapa? Nah, itu kan cara pikir itu adalah kubu, itu benteng. Yang suruh pikir siapa? Tuhan nggak suruh kita pilih-pilih itu. Dia bilang percaya. Dan dia selalu kasih semangat orang yang percaya. Ayo percaya lebih. Ayo minta lebih dong. Tuhan pernah gitu. Dia pernah ditegur. Ayo minta lebih dong. Minta dari firmanku. Dia dorong saya. Kenapa? Karena itu semua sudah berlimpah supaya dari kelimpahan itu saya bisa menjadi berkat lebih besar bagi dunia yang gelap ini. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Puji Tuhan, saudara. Jadi benteng itu, saudara melihat diri saudara bagaimana? Ya kan, Joshua dan Kaleb tidak melihat diri mereka sebagai belalang. Mereka lebih sadar, ya kan, bahwa Tuhan itu mau menyertai mereka. Mereka lihat ada potensi. Mereka tidak bilang, mereka tidak berfokus pada kemustahilan, pada masalah, tapi mereka lebih sadar kepada kebesaran Tuhan. Alkitab menyebut mereka itu mempunyai roh yang excellent. Ya kan dikatakan di Filipi, ya kan Filipi 1 ayat 9 dan 11, supaya kasih Tuhan di dalam hidup kita makin berlimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar, agar kita memilih apa yang excellent, yang terbaik. Ya, bahasa Inggrisnya tuh excellent, yang terbaik. Ya kan? Nah, firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan bilang apa yang mereka ngomong. Wah, kita nggak mungkin masuk nih tanah perjanjian, kita seperti belalang di mata kita, ya kan? Mereka pasti melihat kita belalang, gitu loh, ya kan? Pasti mereka melihat, karena kita melihat diri kita seperti belalang, pasti musuh kita juga lihat diri kita karena mereka besar, mereka seolah-olah udah ini lebih besar dari Tuhan, jadi pasti mereka juga pikir kita seperti belalang, ya kan? Tapi Tuhan bilang, dan mereka bilang kita nggak mungkin bisa masuk. Tuhan bilang apa yang mereka katakan itu yang akan mereka alamin. Tapi Joshua dan Caleb, they have an excellent spirit. Mereka punya roh yang excellent, yaitu apa? Bukannya mereka hedap gimana, mereka pandai, enggak. Mereka mau ikut Tuhan sepenuhnya. Amin. Enggak susah kan? Sudah enggak perlu gelar yang bagaimana, harus bagaimana, harus apa, prestasi, enggak, tidak perlu. Hanya ikut Tuhan sepenuhnya aja. Ya kan? Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita tarik Tuhan ke level kita sebagai manusia. Terus kita membatasin dia. Ya dengan pikiran kita, pengalaman kita, ya opini orang, ya kubu-kubu itu yang dibangun atas keangkuhan manusia. Yang iblis masuk, ya kan, sehingga kita menaruh firman-Nya di bawah pikiran kita. Ya kalau kita ini itu nggak mungkin. Ya kan memang firman-Nya ngomong begini, tapi kan keadaan begini, Ibu Monica. Loh, firman-Nya harus jadi patokan. Alkitab bilang yang kelihatan akan dirubah dengan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini cuma sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Firman-Nya adalah kekal. Penebusan Yesus adalah kekal. Janji Tuhan untuk saudara dan saya adalah kekal. Jati diri kita di hadapan Tuhan adalah kekal. Dan itu bisa merubahkan apa yang cuma sementara. Yaitu dengan apa? Kita meruntuhkan itu. Kalau kita masih merasa kurang yakin akan penerimaan Tuhan, minta dia, dengar pesan yang benar. Teguhkan diri saudara. Mana ayat yang bilang bahwa benar-benar Tuhan menerima saya? Saya bertanya sama diri saya, dari mana saya bisa yakin bahwa saya akan mengalami hal yang besar dalam hidup ini, perkara yang besar. Amin. Karena hidup kalau biasa-biasa aja tuh tidak asyik. Kenapa? Untuk saya punya pikiran begitu, itu bukan saya loh. Itu Roh Kudus bekerja di dalam saya. Karena Tuhan bilang, berseru kepada aku akan menunjukkan kepadamu perkara-perkara besar yang tidak kau pahami. Tapi dia mau menunjukkannya. Amin, saudara. Wow. Perkara-perkara yang indah,
Yang bagi kita mustahil, bagi dia, dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya terhadap kita. Itu Efesus 2. Ya kan? Jadi taklukkan kepada ketaatan Kristus. Ya kan? Benteng-benteng ini jangan punya kebiasaan pingpong sama firman. Pingpong itu pakai alasan. Sudah dibilang ini kita pong, kita tolak gitu loh. Ya saya nggak merasa. Ya tapi pendeta saya, iyalah. Pendeta ditaruh di atas firman, saudara. Itu repot karena dia dapat pernyataan. Kalau nggak sesuai firman jangan diterima. Siapapun juga loh. Amin, saudara. Kalau tidak sesuai dengan konteks perjanjian baru, karya Kristus itu satu karya yang sudah selesai. Saudara sudah berada dalam Kristus. Kenapa orang-orang kadang berusaha lagi supaya berada dalam Kristus? Itu kan aneh. Ya kan? Saya baru-baru ini kita bisa bertumbuh ya. Kita bisa bertumbuh, saudara. Kita bisa terus taklukkan itu. Kita izinkan firman-Nya meruntuhkan, lebih lagi kita tunduk sehingga itu yang menghalang itu bisa diruntuhkan. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ingat, haleluya, sebelum kemenangan itu dinyatakan keluar, namanya kemenangan berarti ada sesuatu yang diatasin. Nah, kita tidak dipanggil untuk berkelahi sama iblis. Kita tidak dipanggil untuk mengalahkan iblis. Kita tidak bisa. Kita dipanggil untuk percaya. Kita dipanggil untuk percaya pada kasih-Nya Dia. Untuk hidup bergaul sama Bapa dan Putranya. Untuk kita hidup dikasihin, dipelihara oleh Dia. Kita bilang orang benar hidup oleh iman, bukan oleh ketaatan. Wah, Bu Monica kok ngomong gitu? Mana ayatnya? Kalau bilang ketaatan, tidak. Ketaatan adalah buah. Kalau kita terus-menerus beriman sama Yesus dan penebusannya, pasti akan ada ketaatan. Ya saya udah bertahun-tahun nggak pernah saya meninggalkan Tuhan oleh anugerah Tuhan. 40 tahun nggak pernah. Ya mungkin ada yang lebih fokus, lebih kurang. Tapi nggak pernah. Kenapa? Nggak ada orang yang suruh-suruh saya. Terus ancam-ancam saya kalau nggak. Kenapa? Ya kan? Percaya terus sama kasih-Nya oleh anugerah Tuhan. Makan terus. Ya izinkan Dia terus bekerja. Ya saya bukan patokan. Saya bukan patokan, saudara. Tapi ini efeknya saya tahu loh. Perbedaan dari berapa tahun. Bahkan saya bisa lihat perubahan. Waduh. Semakin dibuka, semakin damai. Wow. Amin, saudara. Thank you Lord. Percaya sama kasih-Nya terus, saudara. Ya, jadi thank you Lord Jesus. Jadi begini, saudara. Ya kan? Bagaimana saudara melihat masalah dalam hidupmu? Apakah itu lebih besar dari Tuhan? Dari penebusannya? Apakah saudara ukur dengan kemampuan dirimu sendiri? Dari prestasimu? Ke sumber dayamu, terus saudara menyerah, ya kan? Bagaimana saudara melihat masalah saudara sekarang, ya kan? Saudara ukur dengan apa? Dengan siapa gitu loh. Kalau saudara punya kebiasaan ukur dengan dirimu sendiri, sudah biasa atasin, wah, saudara percaya itu harus ada accomplishment saya, ya kan? Ada satu titik di mana saudara akan merasa lelah. Tidak bisa, saudara, karena kita manusia terbatas. Ya kan, nanti akan ada efeknya di bagian lain. Ya kan? Haleluya. Jadi kita juga melihat, ya kan, kalau kita tidak melihat masalah itu sebagai roti, ya kan, seperti Joshua sama Caleb, dia bread. Kata mereka itu roti, ayo hadapin aja. Banyak orang tidak mau menghadapin. Ya kan, karena takut ditolak orang, nggak suka ditegur orang, takut penolakan. Dan mendingan ngumpet aja, menghindar aja. Bukan tanya ke Tuhan, menghindar terus. Kalau menghindar terus nanti nggak ada kemenangan. Karena kalau kayak orang Israel waktu ada Goliat, nggak ada yang berani ngadepin. Mereka semua ngumpet, nggak berani ngadepin Goliat. Tapi Daud, dia tahu dia dikasih Tuhan. Tapi kenapa Daud bukan dia kasih karunia ya? Daud menghadapin Goliat. Yesus sudah menghadapi masalah saudara. Ya kan, Daud sama Goliat itu bukan kita yang menghadapin harus begini begitu. Nanti kita jadi sombong. Ya kan? Tidak. Ya sebetulnya yang sudah menghadapi Goliat dalam hidup kita itu Tuhan Yesus. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dia sudah mengatasi dunia
bagi kita. Nah sekarang kita sebagai tubuhnya beriman sama dia. Makanya dikatakan, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku yang hidupi sekarang adalah hidup oleh iman anak Allah. Bukan beriman kepada anak Allah loh ya. Kalau kita yang terus-menerus dari kita harus begini, itu hukum Taurat. Tapi oleh iman anak Allah. Karena yang iman itu berasal dari dia. Dia yang menguatkan iman kita. Dia yang memimpin iman kita loh. Jadi oleh iman anak Allah. Ya kan, bukan iman kita sendiri. Karena manusia bisa beriman. Bukan kepada Yesus loh. Ya kan, misalnya gini nih. Saya beriman, ya kan, bahwa ini ini bukan jus anggur. Saya beriman. Nah tadinya, ini kan iman manusia nih begini. Makanya bukan hanya iman. Jangan fokus sama iman. Ya kan, iman kita itu bukan begitu, saudara. Iman kita harusnya kepada subjek yang benar, diarahkan kepada yang benar. Misalnya gini, ini kita kan beli jus anggur. Ini waktu saya minum, itu rasanya anggur, baunya anggur. Ternyata saya baru tahu belakangan, saya kan beriman ini jus anggur beneran. Tapi sebetulnya ini cuma sirup anggur, baru saya tahu belakangan. Apakah ini ya kan berubah? Seperti enggak, dia tetap aja sirup anggur. Ya kan? Jadi bukan seperti ada misalnya Christian Science, ya kan? New Age, mereka percaya, ya kita beriman aja. Ya kan, lihat dirimu di kaca, pakai imajinasi kamu kaya, kamu punya pesawat pribadi, kamu punya kapal pesiar, perusahaan kamu ada terobosan. Yang penting positif, terus ngakuin, terus lihat, rubah. Nggak nyebut Yesus, tidak untuk kepentingan Kristus. Itu bukan dari Tuhan loh. Nah itu beriman bukan kepada Kristus, bukan kepada kasih karunia-Nya. Jadi iman kepada kasih karunia-Nya. Yesus adalah kasih karunia Allah. Beriman terus sama Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Sama dia, pribadi dia, dan firman kasih karunia. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Jangan cuma asal iman. Makanya banyak anak Tuhan yang kemudian disesatkan dengan ajaran seperti itu. Gak apa-apa. Yang penting pengajaran motivasi kan boleh kan. Bisa kok berhasil. Nanti bisa kasih ke Tuhan. Nah akhirnya apa? Bukan diarahkan ke Tuhan karena bukan dari Kristus. Bukan beriman kepada Kristus. Tapi kepada dirinya sendiri. Oleh manusia kepada manusia. Untuk kepentingan manusia. Kehormatan manusia itu sik. Itu asalnya dari musuh. Membelokkan. Karena anak-anak Tuhan Alkitab bilang di akhir zaman ini ya kan mau dibelokkan. Belok imannya jadi belok deh. Jadi bukan lagi berpusatkan pada Kristus, tapi kepada yang lain. Nanti sedikit-sedikit jadi jauh dari itu. Jadi nganggap itu gak penting. Ngejar yang lain gitu loh. Dan bilangnya itu Tuhan, padahal bukan. Karena tidak berpusatkan pada Yesus, pada Kristus, dan penebusannya. Jadi firman itu jadi tidak penting. Yang penting berhasil. Nah itu banyak yang palsu itu di dunia ini. Kita harus tahu yang asli. Amin saudara. Haleluya, kita harus tahu yang asli. Jadi apa yang excellent supaya kita nggak bercacat celah, Filipi 1. Supaya kita memilih apa yang excellent, supaya kita nggak bercacat celah. Kenapa bercacat celah? Saat kita tidak pilih yang excellent, yaitu apa? Yesus Kristus dan penebusannya. Itu sebagai jati diri kita, sebagai pusat kita sedang bertumbuh. Efesus 4 mengatakan kita bertumbuh di dalam dia, di bawah kasih karunia. Kita sudah ada di bawah kasih karunia. Kita bertumbuh ke arah dia yang adalah kepala. Amin saudara. Bukan kepada yang lain-lain. Bukan diarahkan kepada denominasi, kepada organisasi, kepada kepentingan ini dan itu. Tidak, ke arah dia. Pengenalan akan Bapa dan Putranya. Lebih mengerti hati Bapa. Lebih tahu kasih Bapa melalui penebusan Yesus. Itu yang menjadi pusat. Itu yang sesuatu yang kita tinggikan. Kita prioritaskan, kita utamakan. Dan dengan sendirinya, ya kan Alkitab bilang, ya kan kalau kita begitu, Tuhan Yesus bilang, kita kemudian akan ada kerinduan untuk menjadi berkat. Ada kerinduan untuk melayani. Tapi jadinya kita tahan uji karena kita melayani dengan tulus.
bukan supaya kita diberkatin, bukan supaya kita dihormati manusia, bukan ini dan itu, tapi karena kemudian ya kan dia urapan itu Kristus yang bekerja di dalam kita, kasihnya, iman bekerja oleh kasih, kita ya kan didorong oleh kasih, sehingga kita menjadi orang yang tahan uji, ya kan kita tidak lagi mulai lebih merdeka, ya kan dari ketakutan penjara penolakan manusia, dinista manusia, disalah mengerti, kayak Yesus juga dituduh, kamu dari iblis. Yesus dituduh dia dari iblis. Tapi Yesus bilang apa? Ya kan, kalau seseorang mau melakukan kehendak Bapa, Yohanes 7 ayat 17, orang itu akan tahu aku berkata-kata dari diriku atau dari Allah. Kalau saudara dan saya mau tunduk pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ialah apa? Manusia diselamatkan. Setelah itu manusia terus hidup. Yang sudah diselamatkan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Bukan oleh perbuatan dulu. Hidup oleh iman. Iman dari iman ke iman. Ya kan? Izinkan dia terus memimpin iman kita. Dalam kita beriman, dia akan pimpin iman kita. Jadi kita nggak asal beriman. Kita izinkan dia. Makanya Tuhan dan firman kasih karunia-Nya. Aku menyerahkan engkau, ya kan? Thank you Lord. Kisah Rasul 20 ayat 32. Aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya. Dia pemimpin hidup kita. Kalau kita izinkan dia yang pimpin kita, kita nggak asal beriman ini dan itu. Kita bisa tahu, kita bisa punya kepekaan. Saya kayak waktu saya ini kayaknya udah cukup saya di Jepang Tuhan. Kenapa? Dia lagi kerja. Oh udah waktunya pindah. Ya kan? Nah waktu itu saya karena tidak mengerti seperti sekarang. Saya salah mengerti. Oh ya sudahlah, gereja sudah mapan, sudah banyak buahnya. Wah haleluya. Ya kan, tempatnya sudah ada, gembala full, banyak yang diselamatkan. Ya ikut doa juga sudah. Ya sudah, saya sudah selesai. Sekarang saya pulang aja ke Indonesia. Nah saya tidak mengerti. Saya sudah merasa cukup. Udah selesai. Karena kalau Tuhan kasih kita tugas, ada alfa dan omega. Dia begitu. Ada mulai, ada selesai. Dia tuh tidak serabutan kalau kerja. Kalau pimpin kita dia nggak serabutan. Kadang harus selesai. Makanya sebelum selesai Tuhan bilang jangan pindah dulu, belum selesai. Waktu selesai merasa Tuhan kayaknya udah cukup. Nah waktu itu saya nggak mengerti. Saya mau pulang aja Indonesia. Langsung berasumsi. Ya kan? Ya itu kan iblis. Ya kan taruh di pikiran saya. Waktu itu Tuhan gak kasih saya ke Amerika. Kalau begitu Tuhan gak mau saya ke Amerika. Padahal enggak. Belum waktunya aja. Tapi setelah itu. Nah Tuhan bekerja di dalam diri saya. Saya mulai ngomong. Dia langsung stop. Ayo ketemu aku. Ayo pakai waktu sama aku aja. Bicara sama aku. Sendiri. Doa puasa. Wah iblis. Nah itu kan. Iblis coba bicara lewat orang. Wah saya dikritik saudara. Bentar ya. Kalau saudara mau ikut Tuhan seperti Kaleb dan Yosua 100% sepenuh hati, excellent, ya kan, iblis akan pakai orang untuk menuduh saudara, untuk apalah, kayak waktu itu kan lagi Desember, saya ingat Desember, lagi musim retret. Kita biasanya retret ya ke luar kota 3 hari 2 malam atau 3 malam 4 hari ke tempat yang bagus, ada saljunya dan sebagainya ya. Tapi waktu itu kuat sekali di dalam diri saya. Tuhan, saya merasa. Karena apa? Tuhan mau pastikan saya menuai. Saudara banyak penabur. Dan saudara tahu dipimpin sama dia, akan ada waktunya menuai. Di dalam nama Yesus, saudara akan menuai yang terbaik. Amin, saudara. Jadi Tuhan taruh di hati saya kuat sekali. Enggak, saya harus doa puasa. Saya merasa ada sesuatu, tapi saya nggak tahu apa. Jadi saya bilang, maaf sama gembala saya nggak ikut. Karena saya pernah tua. Saya salah satu leader. Saya bilang, maaf saya nggak ikut ya. Saya kemudian sewa satu kamar, ya kan, di luar kota, saya sendiri sama Tuhan. Pakai waktu menyembah dia, firman, ya kan. Saya nggak keluar-keluar. Terus yang punya hotel kecil tuh sewa, dia kirim saya makanan, habis kenapa saya nggak makan-makan. Orang Jepang. Tapi nggak apa-apa ya, saya tutup ya. Tapi kemudian setelah itu saya bilang, Tuhan gimana? Saya mau gini Tuhan. Tapi Tuhan mau apa? Untuk saya bisa berdoa gitu. Dia yang bantu. Dia lagi pimpin saya. Kadang-kadang kita pikir itu kita, padahal bukan. Itu dia di dalam kita. Kita ikut aja.
Karena dia mengasihi kita. Dia yang paling mengerti kita. Dia mau kita mengalami keutuhan dia lebih dan lebih dan lebih. Karena kita ini keturunan Abraham. Amin, saudara. Abraham telah diberkati dalam segala hal. Demikian juga saudara dan saya terbuka sama dia. Jangan separuh-separuh terus suruh milih. Ya mendingan ini dia mau kita semua diutuhkan. Seluruh area hidup kita diutuhkan. Bukan hanya materi, jiwa kita, kebiasaan takut, penolakan, kebiasaan cepat menyerah, kebiasaan suka iri, suka nyindir orang. Ya saya tahu ada orang begitu ya, mungkin ada kepahitan ya. Jadi kalau ngomong tuh suka nyindir. Itu gak baik loh. Kenapa ada kepahitan? Karena kalau tidak keluar dari mulut. Ada orang yang suka ngiri, suka gosip. Suka bersaing. Maunya bersaing. Ya kan? Kayak begitu biar jiwa kita jadi utuh. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Untuk saya juga berdoa gitu. Dianya yang saya cuma terbuka, saya cuma ikutin aja. Ya kan, apa yang di hati. Karena Allah ada di hati kita kan, rohnya ada di dalam kita. Kalau kita biasakan ikut dia, percaya kepada kasihnya. Kuncinya saudara percaya sama kasihnya. Kalau Allah tidak mengasihi saudara, dia tidak kasih Yesus sama saudara. Amin, saudara. Itu bukan jerih payah saudara loh. Jangan ada yang memegahkan diri. Hanya karena kita melayani ini, nggak perlu memegahkan diri kita loh. Karena itu semua cuma buah. Kalau kita tidak ditopang sama pokoknya, kita nggak bisa berbuah. Jadi Alkitab bilang barang siapa bermegah, 1 Korintus 1 ayat 31. Baiklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saya bermegah, saya menyadari itu dia yang kerja melalui saya. Jadi kemudian saya berdoa, Tuhan, Bapak saya mau ini ke Indonesia gini-gini, tapi Bapak Tuhan mau apa? Ya kan, waktu itu saya panggil dia Tuhan ya, saya panggil dia God ya. Tuhan mau apa? Waktu saya bilang Tuhan mau apa? Saya benar-benar sepenuh hati. Tidak Tuhan mau apa tapi saya udah rencana. Kalau nggak gini gitu. Tidak begitu, 100%. Dia mau kemana saya akan ikut. Karena saya tahu kalau bukan dia yang menolong saya udah mati masuk neraka. Kalau bukan Yesus yang mati buat saya, kita nggak punya harapan sama sekali. Nggak usah mikir yang lain-lain deh, hidup di dunia ini. Nanti mati mau kemana? Itu yang utama loh orang. Amin, saudara. Mati mau kemana? Mati kan nanti lebih lama daripada yang sekarang. Mendingan pikir dulu yang itu yang utama. Amin, saudara. Jadi saya percaya. Jadi terus dia bicara rema, ya kan? Jadi semuanya datang akhirnya. Padahal saya nggak mental. Uangnya datang, dananya datang, tiketnya datang, visanya datang, semua. Akhirnya jadi saya pergi. Tapi nggak ada di pikiran saya. Ya kan, kenapa? Karena Tuhan, saya tidak Tuhan sudah punya rencana, tapi kita yang harus rela. Mau cari kehendak dia, mau terbuka. Dia karena dia tidak bisa paksa, saudara. Dia tidak akan paksakan. Allah itu kasih loh. Dan kita diciptakan seperti dia. Itu salah satu haknya manusia yang luar biasa seperti Tuhan, yaitu kita bisa milih. Orang bisa milih untuk masuk neraka loh. Enggak, saya nggak mau percaya. Dia masuk neraka loh. Karena dia harus tanggung dosanya sendiri. Nggak bisa kita manusia tanggung dosanya sendiri. Karena kebenaran kita tuh seperti kain kotor, kalau kita bilang. Tuhan Yesus tuh nggak pernah bujuk orang loh. Saudara perhatikan dia nggak pernah bujuk orang. Kalau orang itu pergi kayak anak muda itu, dia tanya, Tuhan, guru yang baik, begini-begini, dia tidak suka jawaban Yesus karena tidak menurut maunya dia. Itu dia ada kubu benteng. Dia udah ada sesuatu benteng dalam pikiran dia benar menurut takarannya dia, menurut pendapat dia, dan dia datang Yesus dengan satu asumsi. Harusnya Tuhan setuju dong sama saya. Orang-orang kan mereka ini sama saya kok. Mungkin orang tuanya bilang kamu anak yang baik. Orang sering puji dia karena dia suka nolong orang. Orang senang kan? Tapi waktu sama Yesus, kok dia ngomong begini? Saya harus jual semua. Saya harus kasih semua harta saya. Ya kan? Dia tidak sadar bahwa itu kemampuan itu datang dari Tuhan. Dia pikir dia yang bikin dirinya berhasil. Nah itu kubu benteng itu. Jadi Tuhan Yesus waktu orang itu pergi,
Tuhan Yesus nggak bilang, sini, coba ngomong dulu sebentar. Tuhan Yesus nggak begitu. Dia biarin aja orang itu pergi loh. Kadang Tuhan kenapa bisa begitu, saudara? Makanya kita yang harus mau rela. Dia nggak akan paksa kita. Tuhan sudah mendekatkan dirinya loh sama kita. Ya, jadi kalau kita makin ngerti, kita lebih lagi bisa berkata-kata lebih tepat. Jadi bukannya kita harus mendekatkan diri kita, dia udah dekat sama kita. Kitanya yang mau buka diri kita lebih lagi. Kitanya yang mau meruntuhkan benteng-benteng ini di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Perhatikan perkataan saudara. Saudara sering bicara apa tentang diri saudara? Jangan suka menyepelekan diri saudara, mengutuk diri saudara sendiri. Ya kan? Saya ini memang orang ini, tunggu dulu. Firman Tuhan gak bilang begitu kok. Ya kan, saya ini memang orangnya lemah. Ya udah berapa lama kamu ikut Tuhan? Kenapa lemah terus? Kamu ciptaan baru kok, kamu bisa bertumbuh. Jangan ngomong gitu terus. Ngomong firman. Yesus adalah hikmat saya. Dia adalah kekuatanku. Amin. Dia adalah anugerah kebenaranku. Darahnya sudah menguduskan aku satu kali selamanya. Aku punya akses kepada kekayaan kasih karunia-Nya. Punya akses kepada tahta kasih karunia. Itu Ibrani 4. Ya kan? Ayat 16, Ibrani 10 ayat 19. Aku dengan keberanian karena darahnya aku bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Wow. Ya kan? Kita mau rela rubah, kita mau runtuhkan benteng supaya tidak terus hidup di level yang sama. Karena perkataan kita, kepercayaan kita sama terus. Izinkan firman-Nya. Ya kan? Kita merendahkan diri kita menundukkan diri kita sama firman-Nya. Biarlah dia Tuhan di dalam diri kita dulu. Kita yang tunduk dulu. Kita gak usah berselisih mau atur-atur orang. Kecuali ya kita didik orang ya, kita Tuhan gerakan untuk nasihatin, itu beda. Tapi mau ngontrol, nggak perlu. Tuhan aja tidak kontrol kita. Kita nggak usah kontrol orang. Kita jangan mau dikontrol. Diarahkan, digembalakan, diajar boleh, dipimpin boleh. Karena Tuhan ada leader, ada gembala, ya kan, ada penatua, ada itu di firman-Nya. Untuk diarahkan, bukan untuk dibatasin, bukan untuk dikontrol. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ini waktunya untuk kita bertumbuh. Ini waktunya untuk benteng-benteng di mana kita membatasi Tuhan. Ya kan? Kalau saya nggak ada, dulu saya gitu saudara, waktu pertama kali saya pindah dari Jepang ke Amerika, waduh saya sempat stres. Karena baru-baru kan, Tuhan lagi bawa saya kepada sesuatu peningkatan pertumbuhan. Nggak selalu enak loh pertumbuhan itu saudara. Nggak selalu enak ya, tapi kalau sudah lewat masa-masa itu yang tidak enak itu, wow, jauh lebih enak. Tapi pertama-tamanya tidak enak loh. Saya pertama kali ke Amerika, waduh saya ini nggak bisa nyetir mobil loh. Karena di Tokyo nggak perlu. Saya bisa naik kereta tiap 3 menit. Ya kan, saya nggak usah pikir jarang naik taksi. Jarang sekali. Naik kereta itu ekstensif ya, itu banyak sekali di Tokyo. Yang bagus ya fasilitas. Jadi waktu di Amerika, ya saya nggak bisa nyetir. Dan karena Tuhan ada rencana. Saya bukan orang yang bodoh loh. Saya bisa nyetir kalau saya mau, tapi saya tidak ada kemauan. Karena Tuhan tidak pimpin saya. Makanya kalau Tuhan tidak pimpin, nggak usah paksain diri kita. Nggak usah paksain anak kita. Minta hikmat Tuhan. Kenapa harus paksa-paksa anak kita? Bukan karunia dia. Jangan. Jadi waktu itu saya nggak ada keinginan buat nyetir. Padahal sempat ada orang ajar saya. Tapi saya tidak merasa. Saya bukan feeling ya. Di roh saya tidak ada. Karena Tuhan punya rencana. Ternyata rencana apa? Tapi sempat bikin saya pernah nangis, kesel. Wah, saya bilang saya benci. Ini harus minta-minta tolong orang. Saya nggak biasa begini. Harus minta-minta tolong orang. Ya, ternyata apa rencana Tuhan? Tuhan tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Karena kalau orang itu tidak mengerti, saya harus berhasil dalam segala hal. Pakai kekuatan, bukan begitu. Itu manusia. Itu manusia, kalau Tuhan enggak. Ya kan? Bukan berarti kita paksakan harus berhasil menurut pengertian kita. Tuhan pimpin kita.
Yesus gembala kita. Tuhan tidak kasih saya kasih karunia, ya kan, urapan, kemurahan untuk saya belajar nyetir. Karena dia tahu kekurangan kelemahan saya. Saya biasa hidup sendiri loh. Saya nggak biasa hidup bergantung orang. Tapi saya tahu saya mau menikah. Kalau orang biasa sendiri terus menikah itu nggak gampang. Iya kan? Jadi kan ternyata apa? Akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan suami saya. Waktu itu kan kita berteman biasa karena saya nggak bisa nyetir, ya kan? Jadi saya mau nggak mau bergantung sama dia. Karena kalau tidak, saudara, saya mungkin nggak mau bergaul sama dia. Ya mungkin saya mau pilih yang lain. Karena beberapa hal ya udah biasa sendiri kan. Saya mungkin nggak mau. Tapi Tuhan yang rencanakan, karena saya tunduk. Tidak semua dari Tuhan, tapi kalau kita tunduk sama dia, kita sedang beri otoritas untuk dia bekerja dalam hidup kita. Dia tidak bisa begitu langsung sama setiap orang. Kalau dia bisa langsung, semua orang pasti diselamatkan. Kenapa tidak semua orang bisa diselamatkan? Karena Tuhan tidak mengontrol manusia. Otoritas itu ada di mulut manusia, ada di tangan manusia. Tuhan punya kuasa, otoritasnya di mulut orang. Orang harus pilih mau percaya apa tidak. Ya kan, orang harus milih. Tuhan tidak akan paksa orang untuk percaya sama dia, saudara. Makanya jangan bilang, ya ini Tuhan izinkan. Ini tidak bisa begitu. Tuhan izinkan kalau kita percaya sama dia loh. Dia baru bisa punya kita kasih otoritas itu. Makanya firmannya kita balikan ke dia, baru dia bisa bekerja loh. Kalau enggak, dia nggak bisa. Kalau dia bisa tanpa kita, dia udah bereskan semua dalam sejuta detik, saudara. Semua ini sudah selesai. Kenapa lama? Buat kita lama, buat dia cuma berapa hari. Kenapa? Karena otoritas itu ada di mulut manusia. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Menggemakan berarti apakah kita ngomong dari Tuhan, dari kebenaran, apa dari iblis? Dua aja itu. Tidak bisa. Kita pikir itu dari kita, sudah itu dari iblis. Kita pikir itu dari kita, padahal itu Tuhan. Karena dia sudah satu sama kita, karena kita nggak sadar. Padahal itu dia. Dia yang memampukan kita untuk kita minta yang terbaik, untuk kita ngambil. Dia karena kita ngomong, Tuhan tolong aku. Itu tuh. Kok kayaknya aku mau begini. Itu tuh. Kita pikir itu kita kan, padahal dia waktu kita kasih otoritas itu, Tuhan tolong aku, engkau kekuatanku. Kita lagi kasih otoritas dia untuk bekerja di dalam kita, melalui kita. Tapi kita harus mengakuin. Mulut kita harus balikan ke dia. Baru dia bisa. Jadi nggak setiap kejadian, Tuhan izinkan. Tuhan tidak begitu. Tidak, Tuhan tidak kontrol manusia. Manusia punya otoritas di lidah. Karena seringkali dibilang, semuanya Tuhan kontrol. Itu tidak sesuai firman. Amin, saudara. Dia hanya bisa dengan apa yang kita kasih. Puji Tuhan. Sampai di sini saja dulu. Jadi saudara, ya kan, saya nggak mau berlama-lama. Saudara renungkan, ya kan, haleluya firman-Nya. Lihat dirimu di dalam Kristus. Sudah ciptaan baru. Sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Perhatikan apa yang sering keluar dari mulut saudara. Biarlah saudara izinkan dia bekerja untuk saudara mau merendahkan diri. Pakai itu. Jangan lebih atau kurang. Ya kan, kalau kurang itu ya memang Tuhan itu, tapi saya nggak apa-apa biar gini gitu, terus orang itu nggak mengakuin, itu berarti bukan rendah hati atau tinggi. Nggak bisa, saya bisa kok, saya ini kan memang saya ini orangnya suka kerja keras, jangan, dia kekuatan kita. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu lagi di berikutnya. God bless.